wabarakatuh. Haji Nanang, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, dalam mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ciamis, sebagai Bapak Kabupaten Ciamis ya rakyat gitu. Kesibukannya luar biasa kan, mengendalikan Kabupaten Ciamis agar sesuai perda-perda yang dikeluarkan. Terus di samping tugas berat tersebut juga ada juga tambahan tugas yang luar biasa juga berat oleh kabupaten ya. Ketua PDI dipercaya kembali, di Pramuka juga dipercaya kembali, terakhir dipercaya lagi luar biasa itu PUI ya, itu kan organisasi Islam ya. Dan kesibukan apalagi juga bagaimana cara memanage waktu ya agar semuanya bisa berjalan on the track gitu. Jadi terima kasih Kang. Ya. Yang pertama tanda petik dulu, bukan mengelola waktu. Wow. Karena waktu itu tak bisa dikelola manusia. Ada juga pengelolaan aktivitas pribadi dalam kurun waktu. Betul. Yang memang kita tidak bisa merekayasa. Waktu itu dimensi keabadian yang ada di dunia, yang tidak pernah bisa kita rubah dan tidak pernah bisa kita rekayasa. Satu itu. Karena saya memahami betul bahwa kurun waktu itu tak bisa direkayasa, tak bisa dikurangi, tak bisa ditambahkan. Berapa waktu saya hidup di dunia dan berapa lama dunia ini sampai kiamat, kita kan nggak tahu. Maka itu dasar saya melakukan aktivitas. Saya akan merasa aktivitas itu berat, akan merasa sibuk bila memang dari satu hari satu malam 24 jam itu tidak kebagian untuk aktivitas. Tapi sekarang ternyata kebagian dan masih bisa santai. Yang pertama, sebagai Ketua DPRD, tanggung jawabnya yang berat. Karena tanggung jawab politik, tanggung jawab hukum, tanggung jawab politiknya ke masyarakat, tanggung jawab hukumnya adalah keputusan-keputusan DPRD, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kesepakatan DPRD dengan pemerintah daerah juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, pada pelaksanaannya kita kan belajar pembagian tugas. Orang yang merasa sibuk itu bila dia tidak bisa melakukan pembagian tugas secara efektif dengan efisiensi waktu. Yang harus diefisiensi itu waktu. Bagaimana dari waktu 1 jam itu produktif, itu efisiensi namanya. Jadi bagi saya efisiensi tidak terletak di persoalan angka-angka rupiah, tapi terletak di seberapa efisien kita memanfaat ruang waktu yang memang kita tidak bisa rekayasa menambah atau mengurangi. Nggak bisa kita untuk tanggal 25 Mei mah satu hari satu malam teh 27 jam, kan nggak bisa begitu, tetap aja 24 jam. Nah, di DPRD itu ada badan yang ketuanya ketua DPRD nih, ada badan anggaran, ketuanya ketua DPRD, badan musyawarah, ketuanya ketua DPRD, ya, kemudian DPRD. Tapi ingat, di DPRD Ciamis karena jumlah anggotanya ada 50, wakilnya kita punya 3. Nah, saya kan tidak boleh serakah, kita distribusikan sesuai bidang-bidang, misalnya untuk mengkoordinasikan badan kehormatan itu ada Pak Pipin, wakil ketua. Untuk mengkoordinasikan kerja badan pembentukan peraturan daerah ada Pak Sofan. Untuk mengkoordinasikan kerja badan anggaran ada Pak Komar. Saya hanya directing saja, Itu. Kemudian tentang komisi ada 4. Masing-masing saya mengkoordinir kerja komisi D, Pak Komar komisi B, Pak Pipin komisi C, Pak Sofan komisi A. Jadi kerja yang berat ini jadi tidak berat. Kemudian ini bisa dilakukan bersama-sama. Komisi D, komisi A, komisi B, komisi C bisa bergerak bersama karena masing-masing punya koordinator. Ini sehingga waktu kita efisien. Tidak harus menunggu sekarang komisi D, besok komisi B, enggak, bareng, karena masing-masing sistem. Jadi sistemnya terletak di dalam sistem itu ada pembagian tugas. Kemudian ada mendelegasikan otoritas tertentu.
saya misalnya menghadiri kegiatan A, berbarengan dengan kegiatan B dibagi. Ada delegation of authority, cek teori Nubalaga. Ada delegasi kewenangan, dan kan orang seringkali khawatir, seringkali orang pemimpin itu pedit untuk mendelegasikan kewenangan. Otoritas itu. Kenapa? Karena delegasi kewenangan diberikan dasarnya kepercayaan pribadi yang mendelegasikan, juga dasarnya mampu tidak dia melaksanakan. Itu apalagi dunia politik. Saya termasuk percaya kepada kawan-kawan sekalipun partainya berbeda, nggak mungkin hianat pada DPRD. Maka banyak yang tugas-tugasnya didelegasikan pada mereka. Saya tidak merasa terlalu sibuk dengan DPRD. Lancar semua. Lancar semua. Terkendali dan terkendali. Maka di celah-celah itu saya bisa ngurus pramuka. Ngurus pramuka kan sebagai ketua kuartet directing. Tidak harus mengelola kecuali hal-hal tertentu di pramuka, karena saya kader pramuka. Ketika ada hal yang memang secara teknis tidak bisa diberikan contoh oleh teman-teman pramuka yang lain, saya turun. Contoh ketika awal pramuka melakukan gerakan nanam padi. Oh, saya ngajar langsung, ngasih contoh GNP. Nanam padi ini, kemudian ukuran tanahnya sekian, kemudian serbuk tapas kelapanya, tapas kelapanya sekian, itu kita ajarkan. Setelah itu satu kali diajarkan, maka saya sudah satu kali aja. Nah, di pramuka itu banyak, jadi saya training of trainer. Ini dilatih sekian orang, gini ya, itu langsung. Kalau pengetahuannya hanya saya yang miliki, saya transformasikan ke para pelatih, ke para pembina, mereka jalan. Saya directing dan mengawasi aja. Jadi itu juga tidak terlalu sibuk. Sama masih ada celah, saya ngurus PUI sama aja. Apalagi karena memang saya lama aktif di PUI, lama saya sejak 86, 90. Kemudian saya pengurus juga lama. Nah, kemarin karena Pak Nunung sebelum meninggalnya kepada teman-teman yang mengamanatkan bahwa ketua PUI nanti saya, ya akhirnya seperti itu. Aklamasi. Sama kan? Jadi saya tidak merasa terlalu repot, dan saya tidak merasa ini sebagai pekerjaan berat. Kenapa? Karena delegation of authority. Pekerjaan ini akan berat apabila semuanya dilakukan oleh saya, dan itu pemimpin yang kurang bagus. Pemimpin yang bagus itu dia akan mempercayai akan mempercayai anak teman-teman yang lainnya penuh. Karena semua organisasi yang saya pimpin sifatnya kolektif kolegial. Di partai dewan pimpinan cabang berarti tidak saya hanya mendirecting para pimpinan, para wakil ketua, kan gitu. Di PW juga sama, saya ketua umum, saya mendirecting para ketua-ketua, kan gitu. Nah, di mana di DPRD, apalagi DPRD banyak aturan-aturan pemerintah, ikuti aja aturan pemerintah. Aturannya peraturan pemerintah, undang-undang, regulasi lainnya. Bila diikuti tidak ada yang berat. Jadi justru di sini saya harus melakukan tindakan yang bagaimana waktu yang 24 jam ini produktif semuanya, itulah efisiensi. Bagaimana Pak Ketua memandang, menilai efektivitas pemerintahan Kabupaten Ciamis tanpa ada jabatan wakil Bupati Kabupaten Ciamis? Saya menilai ini 1 tahun nih. Pak Haji Herdiat dilantik pada tanggal 20 Februari kalau nggak salah tahun 2025. Udah setahun lebih nih. Setahun lebih. Ya itu tadi kehebatan pemerintah Ciamis itu, ya contoh dari bupatinya sebagai pemimpin mampu melakukan kerja yang efektif. Salah satu Ciamis dari selama 1 tahun ini dapat beberapa penghargaan tingkat nasional loh, sampai tingkat internasional. Sehingga efektivitas, efisiensi, kemudian tingginya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dipimpin oleh, karena ngomongnya nih tentang keberadaan wakil bupati, dipimpin oleh bupati, berjalan baik, berjalan normal, tidak ada yang terhambat. Nah, sehingga ya itu tadi saya katakan, ini bupatinya bisa mengelola waktu, bukan bisa mengelola kegiatan dalam kurun waktu yang hanya 24 jam sehari. Mana ini kerjakan oleh ini, bisa, karena memang efektivitas kepemimpinan atau kepemimpinan yang efisien itu bagaimana mendistribusikan tugas.
secara tepat. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain dilakukan sendiri. Nah, saya melihat kinerja pemerintah dari Kabupaten Ciamis tanpa kehadiran Wakil Bupati berjalan normal selama 1,5 tahun. Normal, bahkan prestasi didapat juga. Tidak gara-gara tidak ada Wakil Bupati lantas prestasi hilang. Jadi Normal sekali, dalam bahasa, dalam tanda petik, untuk sementara ini ke jabatan Wakil Bupati itu wujuduhu keadamihi, ada dan tidak adanya sama. Karena tanpa ada Wakil Bupati pun berjalan normal, masih efektif. efektif. Pak Ketua, Impres Presiden ya tahun 2025 ya, awal bulan Januari ada instruksi untuk efisiensi. Bagaimana melihat RPJMD, janji pilkada bupati, dikaitkan dengan efisiensi nih? Apakah ada pengurangan ini volume produktivitas kerjanya gimana? Jadi itu kembali, efisiensi yang dimaksud oleh Impres itu pasti angka. Ya. Beda dengan saya. Siap. Beda dengan saya. Ya, paling tidak itu perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Tapi sebenarnya efisiensi berdasarkan waktu yang saya katakan tadi juga berakibat pada efektivitas penggunaan sumber daya. Sumber daya itu efektif. Kalau efektif, otomatis efisien. Karena kalau efisiensinya waktu. Ya. Jadi bagaimana tentang Impres itu pengaruhnya terhadap pemerintahan daerah? Ya kita lakukan efisiensi karena perintah. Apakah kemudian menjadi mengurangi kinerja? Enggak. Target-target RPJMD, target-target yang dilakukan pada 1 tahun 2025 dalam beberapa hal hampir semuanya lah targetnya di atas 95%. Tinggi, bagus. tinggi. Rata-rata di atas 95%, ada yang 99%. Tentang efisiensi, bagaimana keuangan ini dikelola sehingga melahirkan produk yang diharapkan, itu kan efisiensi. Nah, kalau mengelola uang misalnya Rp1.000 rencananya jadi benda sebatang pensil, itu rencananya. Nah, kemudian terjadi, itu bukan efisiensi. Efisiensi itu dari anggaran Rp1.000 normalnya sebatang pensil, ini jadi sebatang pensil plus penghapus, itu efisiensi. Wow. Efisiensi tidak boleh memiliki arti pengurangan uang, tapi efisiensi harus diartikan produktivitas yang meningkat. Wow. Ya, harus itu. Dan catatannya Ciamis bagaimana? Saya melihat catatannya bagus. Oke. Bagus, di atas 90% lah. Karena memang misalnya begini, contoh dari uang yang harusnya kita terima Rp1.000, jadi benda sebuah gelas misalnya. Ya. Dari sananya tidak turun, tidak turun Rp1.000, tapi kita tetap jadi gelas yang satu. Itu efisiensi juga. Wah, luar biasa. Tidak mengurangi kualitas atau melampaui kualitas dari sumber daya yang dimanfaatkan, kan itu. Ada potensi Kabupaten Ciamis yang belum optimal ya tentang PAD. Sejauh mana DPRD menggenjot ya dengan saya mengakui secara pribadi tentang PAD yang mana nih? Karena pendapatan daerah itu ada dari dana transfer, ada dari provinsi, ada dari APBN. Kemudian ada PAD itu dari PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah, atau dari kekayaan yang dipisahkan. yang itu. Saya termasuk yang tidak pernah maksa-maksa untuk meningkat, saya akui. Sekarang begini, kita nekan misalnya retribusi pariwisata. Dari Rp1.000 harus jadi 1.500. Dua hal untuk mengejar target itu. Satu, menaikkan harga karcis. Dua, promosi, meningkatkan orang yang datang. Kan itu. Hanya itu, nggak ada lagi yang lain. Kalau kemudian karena ekonomi secara nasional di Indonesia juga sedang menurun, daya beli masyarakat sedang menurun, maka kalau ingin menaikkan retribusi dari pariwisata, pasti karcisnya yang dinaikkan. Karena orang yang datang berkurang. Pertanyaan saya, ketika harga karcis retribusi ini dinaikkan, siapa yang merasa keberatan? Harus rakyat kan? Orang yang datang ke tempat wisata itu kan rakyat.
Rakyat kita lah kebanyakan ya. Demi meningkatkan retribusi kita, rakyat akhirnya dipungut gede. Saya termasuk yang tidak setuju itu. Nggak setuju itu. Pada dasarnya bagaimana meningkatkan kemakmuran rakyat. Kalau rakyat merasa makmur tanpa ditarik retribusi, kenapa kita harus tarik retribusi? Kan itu. Jadi tujuannya dulu dong. Jangan sampai uang retribusi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat didapatnya dari rakyat juga. Yang rakyat terbebani secara besar. Makanya ketika di mana-mana PBB naik, Ciamis nggak naik. Ini nggak naik, jangan nggak naik. Yang lain kan naik sekian ratus persen, sampai rame di demo kan. Ciamis nggak naik. Karena pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati maupun kami sama person. Kalau kita naikkan PBB, pajak bumi dan bangunan, kan yang terbebani rakyat. Betul secara angka pendapatan kita naik, tapi beban rakyat berat. Ngapain naik pendapatan kalau jadi beban rakyat? Ini pemerintah daerah Ciamis. Contoh, Pak Bupati sendiri mengakui ruang fiskal kita sempit. Masih ingat saya ketika musyawarah, kita pesimis kalau lihat ruang fiskal kita. Tetapi Pak Bupati optimis karena ada partisipasi masyarakat yang angkanya berlipat-lipat dari ruang fiskal itu. Contoh, kita memberikan hibah kepada sebuah lembaga membuat masjid 100 juta. Padahal harga masjid itu 1 miliar. Yang 900 juta berarti dana masyarakat kan. Tapi ini tidak lantas pemerintah memungut untuk masjid, enggak. Rakyat lebih mahir memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Pemerintah hanya stimulus saja. Kan kita ingin membangun. Kita ini membangun masyarakat, bukan mengumpulkan uang masyarakat. Kan itu. Maka saya termasuk yang tidak, sejak anggota DPRD, saya tidak pernah begitu ngoyo-ngoyo PAD naiknya. Enggak. Terakhir nih, 12 Juni 2026 adalah ulang tahun ya, hari jadi Kabupaten Ciamis yang ke-384. Bagaimana pandangan Pak Ketua? Ya, pandangan saya tentang hari jadi Ciamis ke-384. 384 tahun itu bukan waktu yang pendek, sangat panjang. Ciamis berkembang dari 300 tahun yang lalu sampai ke hari ini. Secara fisik berkembang, maju, dan kemajuan ini kerja bersama-sama, directing pemerintah dan rakyat mengelola kemampuannya. Harus diakui, dalam perbuatan, dalam melakukan tindakan apapun dalam pembangunan ini, partisipasi masyarakat besar. Kita contoh bikin jalan, aspalnya, pengaspalannya, kemudian penghornirannya proyek. Tapi ketika tanah rakyat terabai 1 meter dan rakyat tidak minta ganti rugi, besar rakyat partisipasi. Nah, Ciamis itu kelebihannya, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sampai dengan hari mampu mengelola semangat rakyat, menumbuhkan dan mengelola. Contoh tentang kebersihan. Iya, betul. Kabupaten kota lain biaya untuk urusan sampah itu ratusan miliar. Ciamis enggak kok. Paling 6-7 miliar, itu pun bukan buat beli kendaraan, buat bensin pengangkutan sampah. Tapi bisa yang paling bersih karena masyarakat Ciamis memiliki semangat gotong royong, memiliki kesadaran bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan bersama, dan pemerintah melakukan stimulir semangat untuk itu, mendorong semangat itu bersama-sama, sehingga seringkali di Ciamis ada gerakan kebersihan, setiap kantor harus bebersih. Jadi pemerintah daerah Ciamis itu mendorong, kemudian membangun semangat untuk kebersihan ini dengan contoh. Kantor-kantor nggak kotor, kemudian di kantor-kantor ada tanaman-tanaman bermanfaat, nanti akan diikuti rakyat. Ya, karena itu membangun dengan, memimpin dengan teladan, memimpin dengan contoh, dan berhasil. Kata siapa harus selalu dengan uang? Ciamis adalah fakta. Bisa bersih hanya dengan biaya kebersihan, saya katakan hampir ala kadarnya lah, tidak lebih dari 10 miliar lah, tidak. Itu salah satu contoh. Dan ini yang memang sulit dilakukan di kabupaten kota lain. Sekalipun dikasih 1 triliun,
Kalau semangat ingin bersihnya tidak bareng bersama rakyat, rakyat akan buang sampah di mana saja. Kemudian pemerintah daerah ngangkutin sampah yang dibuang di mana saja. Di Ciamis kan sudah tidak begitu. Kemudian rakyat membuat bank sampah di tiap desa. Mereka punya uang dari situ. Ini memang bukan waktu yang pendek, panjang. Membangun ini panjang. Iya, iya. Terakhir mungkin mengucapkan selamat hari jadi dan memberi spirit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya Nanang Permana secara pribadi maupun sebagai Ketua DPRD maupun sebagai Ketua Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Ciamis maupun Ketua Umum Persatuan Ciamis mengaturkan selamat hari jadi ke 384 Tatargaluh Kabupaten Ciamis. Semoga semakin berjaya lebih dari itu. Semoga Allah ridho dan kita ridho atas segala ketetapan Allah. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.